Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Rusdiana, mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dengan NIM 243133023. Pada video learning journal kali ini, saya akan mempraktikkan beberapa teknik dalam public speaking yang kita pelajari pada pertemuan keempat kemarin. Teknik-teknik ini akan saya praktikkan dalam pembukaan presentasi berita. Baik, langsung saja kita mulai dan jangan lupa disimak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, di era digital seperti sekarang ini, media sosial telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali, banyak dari kita yang menghabiskan waktu dengan membuka berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun platform digital lainnya. Namun di balik kemudahan akses informasi dan hiburan tersebut, muncul sebuah fenomena baru yang cukup menarik perhatian, yaitu semakin banyaknya konten tentang kesehatan mental yang beredar di media sosial. Konten-konten tersebut sering membahas berbagai topik seperti self-love, anxiety, overthinking, hingga self-diagnose terhadap kondisi psikologis seseorang. Menurut sejumlah penelitian yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, rata-rata generasi muda dapat menghabiskan lebih dari 3 hingga 5 jam per hari menggunakan media sosial. Waktu yang cukup panjang tersebut membuat media sosial tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi sumber informasi yang sangat mempengaruhi cara berpikir dan cara seseorang memahami dirinya sendiri. Di satu sisi, kehadiran konten-konten kesehatan mental ini sebenarnya memberikan dampak yang positif. Banyak anak muda yang akhirnya mulai lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental, berani berbicara tentang perasaan mereka, dan tidak lagi merasa sendirian ketika mengalami tekanan psikologis. Namun di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan persoalan yang baru, yaitu munculnya kecenderungan self-diagnose di mana seseorang mencoba mendiagnosis kondisi mentalnya sendiri hanya berdasarkan informasi dari media sosial. Sebagai contoh, seseorang yang merasa sering cemas atau mudah lelah secara emosional kemudian langsung menyimpulkan bahwa dirinya mengalami gangguan psikologis tertentu hanya karena melihat konten yang memiliki ciri-ciri serupa di media sosial. Padahal, dalam dunia psikologi, proses diagnosis tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan pengamatan, wawancara, dan pemeriksaan diri dari tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater untuk menentukan kondisi seseorang secara akurat. Karena itu, penting bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk memiliki literasi digital yang baik agar mampu membedakan antara konten edukasi yang benar dengan informasi yang belum tentu memiliki dasar ilmiah yang kuat. Pemirsa, fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk cara berpikir dan cara seseorang memahami dirinya sendiri. Sekali lagi, perlu kita ingat bahwa media sosial bisa menjadi sumber edukasi, tetapi bukan pengganti diagnosis profesional. Jadi kalau kalian merasa mengalami tekanan mental, stres berlebihan, atau masalah emosional yang serius, langkah terbaik bukan hanya mencari jawaban di media sosial, tetapi juga berkonsultasi dengan tenaga profesional. Karena pada akhirnya, menjaga kesehatan mental itu penting, tetapi memahami dengan cara yang benar juga tidak kalah penting. Saya Hana Rusdiana, dan itulah laporan berita digital kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Nah, dari contoh tadi, kita bisa melihat bahwa teknik-teknik dalam public speaking seperti otoritas, data, ilustrasi, analogi, dan penyampaian ulang dapat membantu membuat pesan menjadi lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Teknik-teknik ini juga sangat penting digunakan baik dalam ceramah, presentasi, maupun penyampaian berita. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.